Pria miskin yang dulu hanya bisa bermimpi, ditinggalkan oleh kekasihnya, Ayu, karena dianggap tidak punya masa depan. Saat Ayu memilih pergi bersama pria lain yang lebih mapan, Raka bersumpah untuk bangkit. Ia merantau ke luar negeri, bekerja siang malam, hingga akhirnya menciptakan aplikasi yang sukses besar dan menjadikannya seorang miliarder teknologi. 5 tahun berlalu, Raka kembali ke Jakarta, bukan sebagai Raka yang dulu, tapi sebagai Raihan Surya, investor muda penuh misteri yang diam-diam mengakuisisi perusahaan-perusahaan besar. Tanpa disangka, ia bertemu kembali dengan Ayu, yang kini hanya menjadi sekretaris di perusahaan kecil yang hendak dibelinya. Ayu tak mengenalinya, dan Raka memilih merahasiakan identitasnya demi satu tujuan, mengujinya. Tapi rencana itu berubah saat benih cinta lama kembali tumbuh, dan ketika kebenaran nyaris terbongkar, Raka dihadapkan pada pilihan paling sulit, mengorbankan cinta atau membuka luka lama yang belum sembuh. Hujan turun deras sore itu di sebuah gang sempit di kawasan Depok. Raka duduk di depan warung kopi sederhana milik ibunya, mengenakan jaket lusuh yang basah di pundaknya. Di meja kayu yang lapuk, ada 2 gelas kopi hitam, satu untuknya, satu lagi sudah dingin, belum disentuh sejak tadi. Dari ujung gang, suara sepatu hak terdengar makin mendekat. Raka tahu itu Ayu. Ia hafal langkah kakinya, bahkan setelah 3 hari tak bertemu. 3 hari yang rasanya lebih lama dari 3 tahun. Ayu muncul di hadapannya, mengenakan blazer merah muda dan rok hitam yang tampak baru. Wajahnya cantik seperti biasa, tapi kali ini tatapannya dingin. Bukan dingin karena marah, tapi dingin seperti orang yang sudah mengambil keputusan. Aku nggak bisa terus begini, Rak. Kalimat itu keluar cepat, tanpa pembukaan, tanpa basa-basi. Raka menatapnya, mencoba mencari guratan emosi di wajah perempuan yang sudah 2 tahun menemaninya dalam suka dan duka. Tapi yang ia temukan hanya datar. Aku capek, lanjut Ayu. Kita udah lama pacaran, tapi hidupmu gitu-gitu aja. Kamu masih kerja serabutan, bantu ibu di warung, ikut proyek sana-sini yang gak jelas arahnya. Aku lagi usaha, kamu tahu itu. Usaha yang gak kelihatan hasilnya. Kamu bilang mau bikin aplikasi, tapi laptop aja gak punya. Masa depan kamu di mana, Rak? Raka terdiam. Kalimat itu bukan pertama kalinya ia dengar, tapi baru kali ini keluar dari mulut Ayu. Perempuan yang dulu bilang siap hidup susah bersamanya, yang dulu bangga punya pacar yang gigih, walau miskin. Kamu berubah, kata Raka pelan. Ayu tertawa kecil, getir. Iya, karena aku sadar, cinta aja nggak cukup, Rak. Aku udah tua, aku pengen hidup yang pasti. Raka menarik napas panjang, tangannya mengepal di atas meja. Ia tahu Ayu bukan sepenuhnya salah. Hidup memang keras, dan kamu udah ada yang baru, sambung Raka. Kali ini nadanya bukan tanya, tapi yakin. Ayu terdiam sebentar, lalu mengangguk. Namanya Dimas. Dia kerja di perusahaan properti. Kami udah serius. Hujan belum berhenti, tapi dada Raka lebih banjir dari langit sore itu. Ia ingin marah, ingin membentak, tapi tubuhnya malah gemetar. Jadi semua janji kita cuma angin lewat. Ayu menunduk, lalu menjawab lirih. Mungkin kita cuma cocok saat sama-sama nggak punya apa-apa. Tapi sekarang aku butuh lebih. Raka menatapnya dalam-dalam, mengukir wajah itu dalam ingatannya. Semoga dia bisa bahagiain kamu lebih dari yang aku mampu. Ayu berdiri, tanpa pelukan perpisahan, tanpa air mata. Hanya ucapan, maaf, Rak, yang terlontar sebelum dia berjalan pergi. Raka tidak mengejar. Ia hanya duduk di situ, memandangi gelas kopi Ayu yang tak tersentuh. Dingin, sama seperti hatinya sekarang. 3 bulan setelah kepergian Ayu, Raka memutuskan untuk pergi. Ia mendapat kabar dari teman lama tentang program pelatihan coding gratis yang diadakan di Batam, bekerja sama dengan investor asing. Tanpa pikir panjang, ia daftar, diterima, dan berangkat. Di Batam, hidup tidak langsung membaik.
Ia tidur di mes sempit, makan seadanya, dan belajar dari pagi sampai larut malam. Tapi di sanalah titik balik hidupnya dimulai. Raka jatuh cinta pada dunia teknologi. Ia bekerja serabutan di siang hari, dan ngoding sampai subuh. Beberapa bulan kemudian, mentor asingnya menawarkan beasiswa ke Singapura untuk bootcamp startup. Raka ikut. Di sana, ia bertemu investor dari California yang tertarik dengan idenya. Sebuah aplikasi pencatat utang kasbon warung, sederhana tapi punya potensi besar di Asia Tenggara. Tak butuh waktu lama, aplikasinya booming di Filipina, lalu Indonesia, Malaysia, dan India. Dalam waktu 2 tahun, Raka resmi jadi CEO dari startup bernama Notakas. Investasi masuk ratusan juta dolar. Nama aslinya masih ia pakai di balik dokumen resmi, tapi untuk publik, ia memakai nama Raihan Surya, nama yang lebih global, lebih investor friendly. 5 tahun kemudian, pesawat pribadi mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dari dalamnya turun seorang pria muda dengan jas hitam, jam tangan mewah, dan pandangan tajam. Ia tak membawa banyak pengawal, hanya 1 asisten pribadi dan 1 koper jinjing. Itu adalah Raka. Atau sekarang, lebih tepatnya, Raihan Surya. Ia kembali ke Indonesia dengan 1 misi, ekspansi dan akuisisi perusahaan-perusahaan teknologi kecil yang berpotensi. Tapi ada misi pribadi yang lebih besar, misi yang tidak pernah ia ungkap pada siapapun. Ia ingin melihat Ayu lagi. Bukan untuk memohon cinta, tapi untuk melihat sejauh apa nasib telah mengubah mereka. Pagi itu, Raihan duduk di ruang rapat lantai 15 sebuah kantor di Jakarta Selatan. Ia datang untuk bertemu pemilik sebuah startup aplikasi logistik yang sedang dalam masalah keuangan. Ia tertarik membeli saham mayoritas dan menyelamatkan perusahaan itu. Pintu ruang rapat terbuka. Seorang perempuan masuk membawa dokumen. "Selamat pagi, Pak. Ini proposal awal dari tim kami," katanya, tanpa melihat langsung ke wajah Raihan. Raihan diam. Wajah itu, suaranya, tidak mungkin salah. Itu Ayu. Rambutnya kini lebih pendek, dan ada sedikit kerutan di sudut mata. Tapi itu Ayu, mantan kekasih yang meninggalkannya 5 tahun lalu. Ayu tidak mengenalnya. Tentu saja, nama berbeda. Penampilan berubah drastis, dan Raka yang dulu kurus, dekil, dan sederhana, kini berubah jadi pria berharisma, mapan, dan misterius. Raihan mengambil dokumen itu tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, bergemuruh antara nostalgia dan dendam. "Terima kasih. Bisa Anda tunggu di luar sebentar?" katanya datar. Ayu mengangguk sopan dan keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, Raihan menutup mata sejenak. Tuhan benar-benar punya selera humor yang aneh. Setelah 5 tahun, mereka dipertemukan lagi, bukan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai sekretaris dan bos besar yang datang untuk mengambil alih dunia kecil Ayu. Dan Raihan tahu satu hal, permainan baru saja dimulai. Raihan menatap layar besar di ruang hotel mewah tempat ia menginap. Presentasi bisnis, laporan valuasi, dan portofolio akuisisi terbuka di depannya. Tapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di situ. Wajah Ayu terus muncul di benaknya sejak pertemuan tadi pagi. Senyumnya, suaranya, bahkan ekspresi lelah di bawah mata yang dulu tak pernah ada. Masih kerja sebagai sekretaris setelah 5 tahun. Gumam Raihan sambil menyesap kopinya. Ironis. Ia berdiri dan berjalan menuju balkon. Jakarta malam itu terang dan sibuk. Lampu-lampu gedung bersaing menyinari langit yang kelam. Kota ini telah menelannya dulu. Tapi sekarang, ia kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai raja yang siap mengambil alih apapun yang ia mau. Tapi jauh di lubuk hatinya, Raihan tahu, dia tidak benar-benar kembali karena bisnis. Ia kembali karena satu luka yang belum sembuh. Ayu, 5 tahun lalu San Francisco, California. Raihan mengingat hari-hari saat dirinya baru sampai di Amerika. Ia tinggal di asrama sempit bersama 3 orang India dan 1 orang Filipina. Bahasa Inggrisnya belepotan. Dia selalu tertinggal saat diskusi, dan seringkali diremehkan oleh peserta lain.
Tapi justru karena itu, dia bertekad 2 kali lebih keras. Ia belajar siang malam. Ia ikut semua kelas tambahan, bahkan membersihkan toilet di tempat kursus demi bisa akses internet gratis lebih lama. Suatu malam, ia duduk di dapur sambil menggambar skema aplikasi yang kelak jadi awal kesuksesannya. Sebuah aplikasi sederhana, mencatat kasbon warung dan transaksi harian secara digital. Terinspirasi dari ibunya yang dulu sering lupa siapa yang utang berapa di warung kecil mereka. Seorang mentor lokal, Emer Bennett, melihat sketsa kasar itu dan tertarik. "You solve a real problem," katanya. Dan dari situlah semua dimulai. Raihan diberi akses ke jaringan investor. Dalam waktu 6 bulan, ia mendapat pendanaan awal. Dalam setahun, aplikasinya rilis di Indonesia dan Filipina, lalu berkembang pesat. Di usia 27 tahun, Raihan masuk daftar 30 under 30 Asia versi Forbes. Ia hadir di berbagai konferensi internasional. Ia bisa membeli apapun, tinggal dimanapun, bahkan menyewa 1 lantai hotel jika ia mau. Tapi satu hal yang tidak pernah ia beli, damai dalam hati. Setiap kali ia membuka Instagram, tanpa sadar ia masih mencari nama Ayu. Melihat bagaimana hidupnya, melihat apakah ia bahagia, apakah Dimas membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Dan setiap kali melihat wajah itu, Raihan merasakan campuran emosi, marah, rindu, sakit hati, dan rasa penasaran. Apakah Ayu pernah menyesal meninggalkannya? Kembali ke Jakarta. Sekarang, keesokan harinya, Raihan kembali ke kantor perusahaan yang hendak ia akuisisi. Kali ini untuk bertemu langsung dengan pemiliknya dan menandatangani letter of intent. Begitu masuk ruangan, Ayu sudah di sana, duduk di pojok ruangan, mencatat sesuatu di laptop. Ia tetap tak menunjukkan tanda-tanda mengenali Raihan sebagai Raka. "Silakan duduk, Pak Raihan," sapa CEO perusahaan, Pak Fikri. "Sekretaris kami akan bantu catat poin-poinnya." Raihan hanya mengangguk dan duduk. Pandangannya tidak lepas dari Ayu. Kali ini, dia memperhatikan lebih dekat. Wajahnya sedikit lebih tirus, matanya tampak sering begadang, dan ada luka kecil di punggung tangan kirinya. "Sudah menikah?" tanya Raihan mendadak, memotong pembicaraan. Pak Fikri kaget. Saya..." Raihan menatap Ayu. "Mbak Ayu maksud saya." Ayu tersenyum sopan. "Belum, Pak." Raihan menahan senyum. "Sayang sekali." Ayu tidak menjawab. Ia kembali fokus ke laptop, pura-pura tidak peduli. Tapi Raihan tahu, tatapan itu sedikit terguncang. Setelah rapat selesai, Raihan sengaja memperlambat langkahnya saat keluar. Ia berdiri di dekat lift, pura-pura membaca pesan. Tak lama kemudian, Ayu menyusul. "Pak Raihan." Sapa Ayu hati-hati. Raihan menoleh. "Ya. Saya mau minta maaf kalau kemarin saya agak kurang sopan. Mungkin saya terlalu tegang." Raihan tertawa kecil. "Kamu dari mana, Ayu?" Ayu bingung. "Maaf, Pak." "Asal kamu? Sekolah di mana?" "Saya tanya sebagai orang biasa, bukan bos." Ayu terlihat ragu, tapi akhirnya menjawab. "Saya dari Depok, Pak. Dulu kuliah di universitas swasta, jurusan administrasi bisnis." Raihan mengangguk. "Pasti banyak kenangannya di sana." Ayu mengangguk pelan. "Banyak, Pak." Lift terbuka. Mereka masuk bersama. Hening sejenak. Raihan menatap angka lantai yang menyala, lalu berkata, "Lucu ya, dunia ini kecil sekali. Kadang kita bisa bertemu lagi dengan orang yang dulu pernah dekat, tanpa sadar." Ayu menoleh sebentar. Matanya sempat menyipit, tapi belum sempat berkata apapun. Lift terbuka di lobi. Raihan keluar lebih dulu. "Sampai jumpa lagi, Ayu," katanya sebelum berjalan pergi. Malam harinya, Raihan duduk di ruang kerjanya di hotel. Ia membuka laptop dan memandangi foto lama yang ia simpan bertahun-tahun. Foto dirinya bersama Ayu di depan warung ibunya. Mereka tampak bahagia, masih polos, masih percaya bahwa cinta cukup.
Sekarang, Raihan tahu kenyataan tidak seindah itu. Tapi hatinya berkata lain. Ia ingin tahu, apakah Ayu mencintai pria yang sekarang ia lihat, atau pria yang dulu ia tinggalkan. Raihan tersenyum tipis. Kalau kau tidak mengenaliku sekarang, Yu, akan kuperkenalkan diriku dengan cara yang berbeda. Kali ini, kamu yang akan jatuh duluan. Dan aku akan menentukan akhir ceritanya. 2 hari setelah pertemuan di kantor, Raihan duduk di kafe hotel bintang 5 tempat ia menginap. Pagi itu Jakarta masih sibuk seperti biasa, tapi pikirannya justru semakin kacau. Ia menatap kosong ke arah jalanan, sambil menggulir layar ponselnya yang menampilkan jadwal padat, meeting dengan investor, wawancara media, dan rapat lanjutan soal akuisisi. Namun, ada satu hal yang lebih mengganggunya dari semua agenda itu. Ayu masih tidak mengenalinya. Bahkan setelah menatap wajahnya berulang kali di ruang rapat, Ayu tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sadar pria itu adalah Raka, pria yang pernah ia tinggalkan. Raihan sempat berpikir untuk mengungkapkan identitasnya secara langsung. Tapi apa yang akan ia dapat dari itu? Permintaan maaf? Penyesalan? Atau sekadar tatapan kosong penuh rasa tidak percaya? Ia ingin lebih. Ia ingin tahu, jika ia datang sebagai orang asing, sebagai Raihan yang kaya dan sukses, apakah Ayu bisa jatuh cinta padanya lagi tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Karena jika jawabannya iya, maka mungkin Ayu benar-benar mencintainya. Tapi jika tidak, maka luka lama itu akan terbuka lebih dalam. Siang itu, Raihan memutuskan untuk kembali ke kantor startup yang hendak ia akuisisi. Kali ini tanpa janji formal. Ia hanya ingin melihat lebih jauh, mengamati lebih dekat, dan tentu saja, berbicara langsung dengan Ayu. Begitu masuk, beberapa karyawan langsung berdiri menyambutnya dengan gugup. Pak Fikri bahkan datang tergesa-gesa. Tampak sedikit panik karena tidak ada kabar sebelumnya. Saya cuma mampir sebentar. Pak, ingin lihat suasana kerja di sini, ucap Raihan santai. Pak Fikri mengangguk cepat, meski jelas belum siap. Tentu, saya antar keliling, Pak Raihan. Raihan menggeleng. Tidak usah, saya lihat-lihat sendiri saja. Ia berjalan pelan menyusuri koridor, menyapa beberapa staf yang terlihat bingung dan gugup. Tak lama, matanya menangkap sosok yang dicarinya. Ayu, yang sedang sibuk di depan komputer di ruang administrasi kecil. Raihan mendekat, mengetuk pintu 2 kali. Boleh ganggu sebentar? Ayu menoleh, kaget. Pak Raihan? Tentu, silakan masuk. Ia berdiri dan mempersilakan duduk, tapi Raihan memilih berdiri di depan meja. Ia menatap ruangan sederhana itu. Rak dokumen berdebu, AC yang bocor di sudut, dan aroma kopi sachet yang menggantung di udara. Sudah lama kerja di sini? Tanya Raihan membuka percakapan. Ayu mengangguk. 4 tahun, Pak. Mulai dari posisi admin biasa. Kamu nyaman di sini? Ayu terlihat ragu menjawab. Nyaman? Iya. Tapi kadang ya, capek juga, Pak. Tekanan banyak, kerjaan numpuk, gaji segitu-gitu aja. Raihan tersenyum kecil. Kenapa nggak cari tempat yang lebih baik? Ayu tertawa. Pahit, nggak semua orang bisa pilih tempat. Pak, kadang yang kita dapat yaitu, bukan yang kita mau. Kalimat itu menghantam Raihan diam-diam. Dulu dia juga pernah hidup dengan prinsip itu, menerima saja nasib, sampai akhirnya dipaksa memilih untuk bertarung. Ia menatap Ayu lebih lama. Kamu kelihatan capek. Ayu mengangkat alis. Capek fisik atau capek hidup, Pak? Keduanya, jawab Raihan cepat. Ayu tertawa pelan. Mungkin. Raihan menarik kursi dan duduk. Boleh saya ajak ngobrol sebentar? Bukan urusan kerja. Ayu tampak kaget. Sekarang, Pak? Iya, saya butuh pendapat kamu sebagai orang yang jujur. Ayu menatapnya bingung, tapi mengangguk. Baik, Pak. Mereka pindah ke kafe kecil di sebelah gedung kantor. Tidak terlalu ramai. Hanya ada 2 meja yang terisi. Raihan memesan kopi hitam.
Ayu memesan teh tarik. Setelah beberapa menit diam, Ayu yang lebih dulu bertanya, "Sebenarnya, kenapa Bapak tertarik mengakuisisi perusahaan kami?" Raihan mengangkat bahu. "Bukan soal nilai perusahaannya, tapi saya tertarik dengan potensi manusianya." Ayu menyipitkan mata. "Termasuk saya?" Raihan tersenyum. "Mungkin." "Kalau boleh tahu," lanjut Ayu hati-hati, "kenapa Bapak jadi tertarik ngobrol langsung sama saya? Saya cuma sekretaris, bukan manajer." Raihan menatap mata Ayu. "Serius? Karena kamu mengingatkan saya pada seseorang." Ayu terdiam. Pandangannya sedikit berubah. "Mantan?" Raihan tak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat gelas kopinya dan meneguk pelan. "Dia perempuan baik," lanjut Raihan. "Tapi dulu meninggalkan saya karena saya miskin." Ayu kaget. Tangannya yang memegang sendok berhenti di udara. "Oh." Raihan tersenyum tipis. "Sekarang saya ingin tahu, apakah dia akan tetap meninggalkan saya jika saya datang sebagai orang sukses?" Ayu menunduk. Suasana jadi canggung. Tapi Raihan tidak berhenti. "Kadang saya pikir, orang tidak berubah. Mereka hanya menyesuaikan diri dengan apa yang bisa mereka ambil." Ayu menatapnya. Pelan. "Mungkin orang berubah karena luka yang tidak pernah sembuh." Raihan membeku sesaat. Kalimat itu seperti tamparan. Entah Ayu sadar atau tidak, kata-katanya terasa terlalu dekat. Setelah beberapa saat diam, Ayu berkata pelan, "Saya juga pernah meninggalkan seseorang karena saya pikir dia nggak akan berhasil. Tapi kadang saya bertanya-tanya, gimana jadinya kalau saya tetap bertahan?" Raihan menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Itu terjadi 5 tahun lalu," lanjut Ayu. "Dan sampai sekarang, saya belum pernah benar-benar jatuh cinta lagi." Raihan menatapnya. Dalam. Ia ingin berteriak, "Itu aku, Yu." Tapi mulutnya terkunci. "Bukan sekarang. Belum saatnya." Ia berdiri, mengembalikan gelasnya ke meja. "Terima kasih, Ayu. Obrolan ini penting buat saya." Ayu hanya mengangguk. Wajahnya bingung, tapi juga penuh pertanyaan. Saat berjalan keluar, Raihan tahu satu hal pasti. Ayu masih menyimpan rasa. Entah rasa bersalah, penyesalan, atau sisa cinta lama yang belum padam. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan di permainan ini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk tahu, apakah cinta lama bisa tumbuh kembali dalam tanah yang berbeda? Raihan tersenyum. "Dulu saya juga begitu." Mereka makan sambil bicara banyak hal. Tentang masa kecil, tentang mimpi-mimpi yang tertunda, bahkan tentang luka yang belum sembuh. Ayu tampak nyaman, dan Raihan bisa merasakan dinding pertahanan di hati Ayu mulai runtuh perlahan. "Aku pernah kenal seseorang," kata Ayu sambil menatap lampu kota di kejauhan. "Dia baik, lucu, gigih banget. Tapi aku bodoh. Aku tinggalin dia karena aku takut masa depan." Raihan tidak bicara. Ia hanya mendengarkan. "Aku pikir aku cari yang lebih mapan, lebih stabil. Tapi ternyata yang mapan gak selalu bisa bahagiain. Dan yang tulus gak selalu datang 2 kali." Raihan menatapnya. Pelan. "Apa kamu masih mengingat dia?" Ayu menatap kembali. "Tiap malam." Ada hening sejenak. Tapi kali ini bukan hening yang canggung, melainkan hening yang menyakitkan dan dalam. Raihan ingin berkata, "Itu aku." Tapi ia menahannya lagi. Ayu menunduk. "Maaf ya, jadi ngomongin masa lalu. Saya cuma kadang rindu versi saya yang dulu." "Versi kamu yang dulu seperti apa?" "Yang masih percaya bahwa cinta cukup. Yang masih yakin bahwa selama ada orang yang mau berjuang bareng, hidup pasti bisa dilalui." Raihan mengangguk. "Saya juga pernah punya mimpi seperti itu. Tapi sekarang saya belajar satu hal. Kadang cinta memang cukup, kalau kita berani bertahan." Ayu terdiam, menatap mata Raihan lama. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan, pria ini bukan orang asing. Tapi logikanya menolak. Raka sudah lama hilang. Dan Raihan terlalu berbeda.
terlalu sempurna untuk menjadi Raka yang dulu. Setelah makan malam, Raihan mengantar Ayu pulang. Mereka duduk di dalam mobil mewah. Hanya ada suara musik jazz lembut dan lampu kota yang memantul di kaca jendela. Sebelum turun, Ayu berkata pelan, "Terima kasih, Pak Raihan. Malam ini menyenangkan." Raihan membalas dengan senyuman hangat. "Sama-sama. Dan mulai sekarang, kamu gak perlu panggil saya Pak lagi. Cukup Raihan." Ayu tertawa kecil. "Nanti saya lupa diri, jadi terlalu santai." Raihan membalas, "Justru saya mau kamu santai, biar saya bisa lebih kenal kamu." Mereka bertatapan sejenak sebelum Ayu membuka pintu dan turun. Di dalam mobil, Raihan menyandarkan kepala ke sandaran. Ia menutup mata, mencoba menenangkan degup jantungnya yang terus berdebar sejak makan malam tadi. Ia tahu, ia tidak hanya menguji Ayu, tapi ia sendiri juga sedang diuji oleh takdir. Dulu ia ingin balas dendam, tapi sekarang yang ia inginkan cuma satu, kesempatan kedua. Hari itu kantor lebih sibuk dari biasanya. Para pegawai bekerja dengan ekstra hati-hati karena kabar bahwa investor utama, Raihan Surya, akan segera mengambil alih penuh perusahaan. Semua mata tertuju pada satu sosok, Ayu. Bukan karena posisinya penting dalam struktur perusahaan, tapi karena hubungan aneh antara dirinya dan Raihan. "Kayaknya bentar lagi diangkat jadi asisten pribadi deh," bisik Nita sambil tertawa ke teman di sebelahnya. Ayu hanya pura-pura tidak dengar. Dalam hatinya, ia juga bingung. Sejak makan malam itu, Raihan menjadi lebih sering menghubunginya, baik langsung maupun lewat pesan. Tidak pernah melewati batas, tapi selalu terasa dekat, dan Ayu merasakan perubahan dalam dirinya. Ada sesuatu dalam diri Raihan yang tidak bisa ia tolak. Caranya bicara, caranya memperhatikan hal kecil, bahkan senyumnya, semua terasa familiar. Terlalu familiar. Malam itu di rumah kontrakannya yang sederhana, Ayu tak bisa tidur. Ia membuka laptopnya, menyalakan wifi, dan mengetik, "Raihan Surya Profile." Beberapa hasil pencarian muncul. CEO muda, pendiri aplikasi kas digital Notakas, Forbes 30 Under 30 Asia, kelahiran Indonesia, tapi tinggal lama di luar negeri. Tak ada informasi jelas soal masa kecilnya. Semuanya terkesan dirahasiakan. Tapi Ayu tidak berhenti di situ. Ia membuka media sosial lama yang dulu ia gunakan saat bersama Raka. Dan entah kenapa, ia mencari satu nama yang sudah bertahun-tahun tidak muncul, Raka Pratama. Ia menelusuri, scroll ke bawah, membuka satu foto lama. Raka duduk di warung ibunya, mengenakan kaos oblong. Latar belakangnya rak camilan dan banner es teh manis. Tatapannya tajam. Tatapan itu sama seperti yang ia lihat sekarang di mata Raihan. Ayu meneguk ludah. Ia menekan kembali halaman profil Raihan, lalu melihat lagi foto Raka. Ia bolak-balik menatap dua foto itu. Hidungnya, lesung pipinya saat senyum, bahkan cara duduknya, semuanya terlalu mirip. Jantung Ayu berdegup lebih cepat. "Tuhan, jangan bilang ini." Tangannya bergetar saat menelusuri foto-foto Raihan dari acara-acara bisnis. Semuanya terlalu sempurna, tapi ada satu foto lama, Raihan saat menjadi pembicara seminar teknologi awal karirnya, dan di balik jasnya, kaos oblong yang sama seperti yang dulu sering dipakai Raka. Ayu tidak bisa berpura-pura lagi. Raihan adalah Raka. Keesokan harinya di kantor, Ayu tidak bisa fokus. Ia menghindari tatapan Raihan, meski pria itu jelas menunggunya sejak pagi. Sampai akhirnya di sore hari, Raihan menyusulnya ke rooftop gedung, tempat Ayu biasa menyendiri saat ingin menjauh dari keramaian. "Kamu kenapa hari ini? Menghindari saya?" tanya Raihan hati-hati. Ayu berdiri, menatap langit Jakarta yang mulai jingga. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya." Raihan menegang. "Apa maksud kamu?" Ayu menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Kamu, Raka, kan?" Raihan terdiam, tak bisa lagi menyangkal. "Kenapa kamu sembunyi di balik nama lain?" Lanjut Ayu, suaranya gemetar.
Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Raihan menarik napas panjang. Awalnya, aku cuma ingin lihat hidup kamu sekarang. Setelah semua yang terjadi. Setelah aku ninggalin kamu, maksudmu? Raihan menatap tajam. Iya. Ayu menunduk. Kamu dendam sama aku. Raihan menggeleng. Awalnya iya, tapi sekarang, aku nggak yakin. Hening beberapa detik. Angin sore berhembus, membawa suara mesin dari jalanan. Aku cari kamu bertahun-tahun, Rak, kata Ayu pelan. Aku pikir kamu marah. Atau kamu udah lupa aku? Raihan tersenyum pahit. Aku nggak pernah lupa kamu. Setiap hari, bahkan waktu aku kerja keras di negeri orang, kamu tetap ada di kepalaku. Ayu mendekat. Kalau kamu masih ingat aku, kenapa kamu nggak cari aku balik? Raihan menatapnya dalam. Karena aku takut. Takut kalau ternyata kamu udah bahagia. Dan kalaupun belum, aku takut aku datang bukan sebagai Raka yang kamu kenal, tapi sebagai seseorang yang kamu kagumi karena uangku. Ayu menahan air matanya. Kamu pikir aku segitu dangkalnya? Raihan tidak menjawab. Ayu menelan ludah, menahan sesak. Aku tahu aku salah. Rak, dulu aku bodoh. Aku takut miskin. Aku lari. Tapi selama 5 tahun ini, aku nggak pernah benar-benar tenang. Waktu kamu datang sebagai Raihan, aku nggak ngerti kenapa hatiku berdebar lagi. Dan sekarang aku ngerti. Karena kamu, Raka. Raihan menatap Ayu. Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi sekarang kamu mau balik? Karena aku kaya? Bukan, jawab Ayu cepat. Karena aku sadar. Cuma kamu yang bisa bikin aku jadi diriku sendiri. Kaya atau miskin, aku tetap sayang sama kamu, Rak. Tapi sebelum Raihan bisa menjawab, ponselnya berdering. Ia melihat layarnya, panggilan dari CEO startup teknologi besar yang hendak merger. Pertemuan penting yang tidak bisa ditunda. Raihan menolak panggilan itu. Untuk pertama kalinya, ia memilih mendengarkan hatinya daripada jadwal bisnis. Aku nggak tahu harus percaya atau nggak sekarang, kata Raihan. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. Tapi kalau kamu mau, kita mulai dari awal. Ayu mengangguk pelan. Aku nggak minta kamu percaya sekarang. Tapi beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku masih Ayu yang dulu. Mereka saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya keheningan panjang yang menyelimuti dua orang yang pernah saling mencintai, dan kini dipertemukan lagi oleh waktu. Malam itu, Raihan duduk sendiri di ruang kerja hotel mewahnya, menatap kosong ke arah jendela kaca yang memamerkan gemerlap kota Jakarta. Matanya lelah, pikirannya penuh. Laptopnya terbuka, berisi draft final perjanjian akuisisi yang akan ia tanda tangani besok pagi. Satu klik saja, maka ia resmi memiliki 80% saham perusahaan tempat Ayu bekerja. Namun kini, keputusan itu terasa berat. Bukan karena angka atau bisnis, tapi karena Ayu. Kalau ia teruskan rencana ini, Ayu akan terkena dampaknya. Divisi yang tidak efisien akan dipangkas. Beberapa karyawan akan dipindah keluar kota. Termasuk Ayu, karena posisinya tak masuk dalam struktur baru. Tapi kalau ia batalkan, ia melawan prinsip yang ia pegang selama ini. Jangan campurkan urusan pribadi dengan bisnis. Raihan memejamkan mata, mengingat semua yang sudah ia lalui. Dulu ia disia-siakan. Sekarang ia punya kuasa untuk membalas. Tapi, untuk apa semua itu jika pada akhirnya yang ia inginkan bukan kemenangan, melainkan ketenangan? Keesokan harinya di kantor pusat perusahaan, semua direksi dan perwakilan investor berkumpul. Di meja panjang yang penuh dokumen dan kopi, suasana terasa formal dan tegang. Raihan datang terlambat 15 menit, tapi tidak ada yang berani protes. Ia adalah pihak pembeli, pemegang kuasa tertinggi. Baik, kata Pak Fikri, membuka rapat. Sesuai jadwal, hari ini kita finalisasi perjanjian akuisisi. Jika tidak ada perubahan, kita akan langsung tanda tangani. Semua mata tertuju pada Raihan.
Ia menatap berkas di depannya. Tanda tangannya sudah tercetak di bagian bawah halaman. Ia hanya perlu menekan satu pena. Namun saat tangan Raihan menyentuh pulpen, tiba-tiba ia berkata, "Saya ingin tambahkan satu klausul." Ruangan hening. "Saya ingin agar tidak ada pemutusan kerja atau pemindahan karyawan dalam 12 bulan ke depan, termasuk posisi sekretaris direksi." Pak Fikri tampak bingung, tapi mengangguk cepat. "Baik, kami bisa diskusikan itu." Raihan menatap tajam. "Tidak perlu diskusi. Itu syarat utama. Kalau tidak disetujui, saya mundur dari pembelian ini." Semua orang langsung panik, tapi pada akhirnya mereka menyetujui. Siapa yang mau kehilangan investor sebesar Raihan Surya hanya karena satu sekretaris? Sore harinya, Ayu sedang mengecek data laporan di ruangannya. Ia belum tahu hasil final rapat pagi itu. Ia juga belum berani menemui Raihan sejak percakapan di rooftop. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Raihan berdiri di ambang pintu, tanpa jas, hanya kemeja putih tergulung di lengan. Tampak lebih santai, tapi tetap dengan aura dingin yang membuat siapapun gugup. Ayu berdiri. "Raihan, Raka." Raihan masuk dan duduk di kursi depan mejanya. "Kamu masih nyaman kerja di sini?" Ayu bingung, tapi menjawab, "Lumayan. Kalau aku tawarkan posisi baru, kamu mau?" Ayu menatapnya curiga. "Posisi apa?" "Jadi bagian dari tim pribadiku. Kamu kerja langsung di bawah aku. Gajinya 3 kali lipat dari sekarang. Tapi, kamu harus ikut kemanapun aku pergi." Ayu terdiam. "Kenapa kamu nawarin ini?" Raihan tersenyum samar. "Karena aku percaya kamu. Dan, karena aku ingin kamu tetap ada di dekatku." Ayu menunduk. Ada harapan di sana, tapi juga keraguan. "Kalau kamu cuma merasa kasihan sama aku, atau pengen nebus masa lalu, aku nggak butuh itu, Rak," katanya pelan. Raihan berdiri. "Aku nggak kasihan. Aku jatuh cinta lagi." Ayu menoleh cepat. Matanya membulat. "Aku nggak tahu kapan persisnya," lanjut Raihan. "Mungkin waktu kita ngobrol di kafe. Atau waktu kamu bilang kamu belum pernah benar-benar jatuh cinta lagi. Tapi yang pasti, aku nggak bisa bohong. Perasaanku balik lagi." Ayu berdiri pelan. "Aku juga, Ra. Tapi, aku takut. Takut semua ini cuma permainan kamu buat balas sakit hati." Raihan menatapnya tajam. "Kalau aku mau balas dendam, aku bisa bikin kamu dipecat. Bisa aku kirim ke cabang luar kota. Tapi aku pilih sebaliknya. Aku pilih kamu tetap di sini. Aku bahkan ubah kontrak hanya untuk kamu." Ayu menangis. Kali ini bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan. "Aku masih sayang kamu," bisik Ayu. "Tapi aku nggak mau kita mulai karena rasa bersalah atau dendam." Raihan mendekat. Ia mengusap pipi Ayu yang basah. "Kita mulai karena kita saling cinta. Bukan karena masa lalu. Tapi karena kita mau masa depan yang baru." Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Raka dan Ayu saling menatap tanpa beban. Luka lama masih ada, tapi mereka memutuskan untuk menutupnya bersama. Beberapa minggu kemudian, Raihan secara resmi mengangkat Ayu sebagai koordinator operasional kantor regional. Posisi penting, tapi bukan karena hubungan pribadi. Ayu memang layak. Semua orang di kantor mulai melihat kemampuannya dengan respek. Dan Raihan, ia mulai belajar menjadi pria yang bukan hanya hidup dengan dendam, tapi juga memberi maaf. Dulu ia ditinggalkan, tapi sekarang, ia tahu, kadang cinta yang pergi, bisa kembali, jika kedua hati masih memilih untuk saling bertahan.